Kode bocor, turun gunung mau ambil logistik perang. Anggota KKB meregang nyawa. Melansir dari sumex.co, strategi TNI memutus jalur logistik KKB mulai membuahkan hasil. Seorang anggota KKB turun gunung hendak mengambil logistik yang disiapkan warga. KKB ini tidak menyadari jika ini jebakan yang sengaja dibuat TNI. Saat akan mengambil logistik itulah anggota TNI menyergap dan memintanya menyerah. Bukannya menyerah, KKB ini justru melarikan diri dengan memberi serangan balik ke TNI. Tak ada pilihan lain. Tindakan tegas terukur TNI terpaksa diterapkan. Sebelumnya, 1 minggu sebelum penyergapan, anggota TNI yang saat ini mendapat dukungan dari masyarakat mendapat informasi berharga bahwa akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil bahan makanan untuk bekal menghadapi TNI Polri. Ini diketahui dari kode yang diberikan KKB ke warga. Jika ada kode ini, artinya warga diminta menyiapkan logistik di suatu tempat. Beberapa hari kemudian akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil logistik itu. Nah, kode inilah yang dibocorkan warga ke TNI hingga berujung ke penyergapan menewaskan anggota KKB. Sementara itu, permasalahan KKB makin rumit. Teroris negara ini mendapat dukungan baru. Kaum muda negara Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka menyatakan siap berjuang bersama KKB untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai negara berkedaulatan sendiri. Pemahaman warga Papua berasal dari satu bangsa dan satu leluhur yang sama dengan penduduk asli Papua Nugini, menjadi dasar perjuangan kaum muda Papua Nugini ini. Mereka mengaku tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Mereka meminta Indonesia meninggalkan Papua Barat dan memberikan kemerdekaan penuh kepada warga Papua Barat dalam menentukan negaranya. Indonesia juga dituduh membunuh, menangkap dan menyiksa orang Papua. Karenanya, mereka orang asli Papua Nugini (PNG) tidak akan tinggal diam. Kami akan mendukung perjuangan saudara-saudara kami, ujar Koordinator Pemuda Papua Nugini dalam siaran persnya yang diterima Suara.com. Mereka juga bakal mendukung perjuangan damai kemerdekaan Papua Barat. Mereka akan mendesak pemerintahan Papua Nugini berkoordinasi ke pemerintah Indonesia untuk membicarakan hak politik bagi warga Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua yang tinggal di Papua Nugini tegas menyatakan tetap mendukung Papua menjadi bagian NKRI. Dukungan diberikan dalam bentuk deklarasi membentangkan bendera merah putih di Gedung Kedutaan Republik Indonesia, RI, untuk Papua Nugini. Deklarasi ini disaksikan Wakil Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Negraha Kurniawan bersama tokoh pemuda Papua di Papua Nugini, Insegris, Joplis dan Inseapartse. Deklarator dukungan yakni Yohanes Jegua, Alos Kalimun, Melagianus Sapre, Yakonias Waimun dan Barbara Seyuane menilai adanya keseriusan pemerintah dalam membangun Papua, termasuk memperpanjangan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua, pembangunan dalam bentuk nyata yakni infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Mereka juga menegaskan akan menyuarakan kondisi asli Papua saat ini. Ini untuk membantah berita miring yang disampaikan KKB perihal kondisi Papua selama ini. Kami akan menyampaikan kondisi Papua saat ini bukan berita miring seperti yang disampaikan KKB, ujarnya. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini membahas pengamanan daerah perbatasan. Kerawanan daerah perbatasan ini seringkali dimanfaatkan KKB sebagai jalur ilegal menyelundupkan senjata dan amunisi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Papua Nugini terkait dukungan pemuda Papua Nugini untuk KKB itu. Sniper masuk jebakan KKB. Tiada jalan mundur, para prajurit handal lakukan hal mengejutkan. 1 pekan setelah KKB menyatakan akan menyerang pekerja pembangunan instalasi telekomunikasi di Papua, kami memperoleh informasi adanya 1 pos KKB di perbukitan yang semula direncanakan sebagai lokasi pembangunan tower jaringan. Informasi ini diperoleh dari laporan masyarakat yang merasa resah dan takut pergi ke kebun mereka. Setelah melakukan pemantauan, informasi tersebut ternyata benar. Dari posisi pos KKB yang terlihat sangat terbuka, saya merasa khawatir ada strategi jebakan.
Mereka sengaja menunjukkan keberadaan mereka di tempat terbuka agar kami menyergap mereka dari sisi kiri dan kanan, sedang untuk menyergap dari depan kami akan menjadi santapan peluru mereka. Mereka akan leluasa menembak kami dari posisi mereka. Pukul 3 subuh keesokan harinya saya bersama 2 orang prajurit lainnya bergerak mendekati lokasi. Agar tidak terpantau sebelum matahari terbit, saya harus sudah berada pada posisi jangkauan tembak senapan saya. Pukul 3.40 saya mulai merayap mendekati sebuah batu seukuran tubuh orang dewasa yang kemarin sudah saya ingat posisinya. Jaraknya sekitar 150 meter dari bendera KKB yang tertancap di atas. Gundukan tanah sedang 2 rekan saya bertugas melindungi dan memantau pergerakan saya dari jarak lebih kurang 300 meter. Pukul 6.15 saya terkejut terus terang, kali ini perasaan saya sedikit terusar dan merinding. Ternyata ada yang luput dari analisa saya kemarin. Di belakang bendera KKB ada lembah yang berbentuk huruf U. Salah satu ujungnya bahkan mengarah ke sebelah kanan. Posisi saya untuk mundur sudah tidak mungkin lagi, sekeliling sudah terang benderang. Merayap mundur 200 meter di tempat terbuka sama saja dengan bunuh diri. Tidak ada pilihan lain selain bertahan dalam posisi saya saat ini. Saya memberi isyarat kepada 2 rekan saya untuk lebih membuka jarak dan lebih mendekat lagi ke posisi saya. Saya memasang peredam senapan saya. Pukul 6.25 satu anggota KKB terlihat duduk di dekat bendera sambil menenteng senjata laras panjang. Saya tidak melakukan penembakan karena khawatir justru akan menunjukkan posisi saya serta untuk memberi waktu kepada 2 rekan saya yang bergerak lebih maju. Pukul 7.10 seorang anggota KKB kembali terlihat di belakang gundukan tanah. Satu tembakan melesat dari senapan saya yang disusul tembakan berikutnya dari rekan saya. Kontak tembak pun terjadi. Beberapa tembakan KKB datang dari celah-celah gundukan tanah. Dalam hingar-bingar suara tembakan setidaknya ada 3 tembakan akurat yang saya lepaskan. 10 menit kemudian suara tembakan mulai mereda. Selama kontak tembak, tidak satu peluru pun yang mengarah ke posisi saya. KKB sama sekali tidak mengetahui keberadaan saya. KKB fokus melakukan tembakan ke arah posisi 2 rekan saya.